Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang manusia dan teknologi. Sebelum kami menjelaskan materi kami ingin memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Ikun dengan NIM 24101234. Dan saya Paula Ardila dengan NIM 24101106. Saya Kardianto dengan NIM 24101102. Saya Selvian Dirani dengan NIM 24101007. Baik, berikutnya kami akan menjelaskan materi tentang manusia dan teknologi. Langsung kami Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi dan internet membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi yang sebenarnya merupakan alat bentuk ekstensi kemampuan diri manusia. Dewasa ini telah menjadi sebuah kekuatan yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup kita sendiri. Dengan daya pengaruhnya yang sangat besar, karena ditopang pula oleh sistem-sistem sosial yang kuat dan dalam kecepatan yang makin tinggi, teknologi telah menjadi pengarah hidup manusia. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakannya untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Menurut Oetomo, pola kehidupan sehari-hari telah berubah sejak adanya teknologi internet, karena dengan internet, bumi seakan menjadi desa kecil yang tidak pernah tidur. Semua jenis kegiatan dapat difasilitasi oleh teknologi internet. Baik, yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran gaya hidup remaja pengguna gadget di sosial media melalui penyebaran informasi yang mudah. Seperti halnya hubungan antara manusia dan teknologi dalam kehidupan sosial, teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Pertanyaan ini mengeksplorasi dampak teknologi, khususnya media sosial dan platform digital, terhadap hubungan interpersonal dan cara manusia berhubungan satu sama lain. Teknologi seringkali mengubah struktur sosial dengan munculnya kelas sosial baru atau perubahan cara kerja dan ekonomi. Privasi menjadi isu penting di era digital, di mana data pribadi dapat dengan mudah diakses, disimpan, dan dipergunakan. Rumusan masalah ini mengkaji sejauh mana teknologi mempengaruhi hak atas privasi dan bagaimana masyarakat merespon masalah ini. Aktivitas komunikasi dapat terlihat
pada setiap aspek kehidupan sehari-hari manusia, yaitu sejak dan bangun tidur di pagi hari sampai dengan manusia beranjak tidur pada malam hari. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa persentase waktu yang digunakan dalam proses komunikasi adalah sangat besar, berkisar antara 75% sampai 90%. Dan jumlah waktu kegiatan, waktu yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut 5% digunakan untuk menulis, 10% untuk membaca, 35% untuk berbicara, dan 50% untuk mendengar. Suprapto 2006, hal tersebut membuktikan betapa pentingnya komunikasi dalam tantangan kehidupan sosial manusia. Dengan kata lain, komunikasi telah menjadi jantung dan kehidupan kita. Komunikasi sudah menjadi bagian dan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jarang disadari bahwa pada prinsipnya tidak seorang pun dapat melepaskan dirinya dan aktivitas komunikasi. Dahulu untuk dikenal, banyak orang kita harus bertatap langsung dengan cara saling berkenalan untuk bertemu secara tidak sengaja dengan orang tersebut. Tetapi di zaman yang serba modern ini, kita bisa dikenal banyak orang dan berkomunikasi secara langsung melalui media sosial, misalnya saja seperti Facebook, Twitter, Instagram, page, YouTube, dan masih banyak media lain agar seseorang bisa mengenal kita. Dengan cara kita mengunggah foto atau video dalam media sosial tersebut, secara tidak langsung foto kita akan tersebar di dunia maya. Memiliki akun media sosial dengan cara memberi like atau memberikan komen dalam foto atau video yang diunggah. Dalam akun media sosial yang kita punya, misalnya saja aplikasi Instagram, yang saat ini sangat digemari oleh banyak orang. Menurut Paul Webster, Indonesia adalah salah satu pengguna Instagram terbanyak di dunia, yaitu mencapai 25% dengan angka mencapai 400 juta pengguna. Berikut beberapa tujuan penting teknologi dalam konteks kehidupan sosial manusia. Yang pertama ada mempermudah komunikasi dan interaksi sosial. Teknologi bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah komunikasi antar manusia, baik dalam skala lokal maupun global. Media sosial, aplikasi pesan, dan video konferensi memungkinkan orang tetap terhubung, meskipun jarak jauh, sehingga mempererat hubungan sosial. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas informasi. Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi, pengetahuan, dan berita dari seluruh dunia. Ini mendukung penyebaran pendidikan dan pemahaman sosial yang lebih baik, serta memperkaya diskusi dan keterlibatan publik. Kemudian yang ketiga, menciptakan peluang baru dalam kolaborasi sosial. Teknologi memfasilitasi kolaborasi antara individu, komunitas, dan organisasi di berbagai tempat. Dengan platform digital, orang dapat bekerja sama dalam proyek sosial, amal, atau bisnis meski terpisah secara geografis. Kemudian yang keempat, mendukung partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Teknologi memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dalam kehidupan sosial dan politik, seperti melalui kampanye digital, petisi daring, atau forum diskusi. Ini membuka kesempatan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Berikutnya, dampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial manusia.
Teknologi memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial manusia di antaranya. Dampak positif: 1. Akses yang mudah ke informasi memungkinkan orang belajar kapan saja dan di mana saja. Kedua, mempercepat pengambilan keputusan. Dengan informasi yang cepat diakses, individu dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data. Ini penting dalam bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari, mengambil langkah-langkah yang lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial dan kritis. Akses informasi memungkinkan orang lebih sadar tentang isu-isu global, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, atau perkembangan politik. Yang keempat, mempercepat inovasi dan penelitian. Dengan akses mudah ke jurnal ilmiah, data riset, dan laporan industri, inovator dan peneliti dapat berkolaborasi, menemukan solusi baru, dan mempercepat proses inovasi. Teknologi memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat antara para profesional di seluruh dunia. Yang kelima, memperluas peluang ekonomi. Akses ke informasi membuka peluang bisnis baru, seperti komare dan layanan digital, di mana individu dapat mempelajari tren pasar, mengembangkan keterampilan baru, dan menemukan peluang usaha atau karir yang mungkin sebelumnya tidak diketahui. Yang keenam, meningkatkan partisipasi demokrasi. Informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan politik. Yang ketujuh, memfasilitasi kolaborasi global. Teknologi memungkinkan individu dan organisasi untuk berbagi informasi dengan mudah melintasi batas negara. Hal ini membuka peluang kolaborasi internasional dalam bidang-bidang seperti sains, bisnis, pendidikan, dan kemanusiaan, mempercepat kemajuan global. Yang kedelapan, mendorong kesetaraan akses terhadap informasi. Dengan internet dan teknologi, akses ke informasi menjadi lebih inklusif, memungkinkan masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang untuk memproses informasi yang sama dengan mereka yang berada di perkotaan atau di negara maju. Yang kesembilan, meningkatkan kesadaran kesehatan. Akses ke informasi kesehatan melalui situs web medis, aplikasi, dan telemedia mempermudah individu memahami kondisi kesehatan mereka, mengakses konsultasi medis jarak jauh, dan mendapatkan informasi tentang gaya hidup sehat. Berikutnya, ke-10, mengurangi ketergantungan pada informasi tradisional. Teknologi mengurangi ketergantungan pada seluruh informasi tradisional, seperti media cetak, siaran televisi. Dengan internet, masyarakat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang lebih luas dan beragam, memungkinkan pandangan yang lebih komprehensif tentang suatu isu. Berikutnya ada dampak negatif terhadap kehidupan seseorang. Kecanduan teknologi terhadap media sosial. Yang kedua, teknologi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Penurunan kualitas interaksi sosial tatap muka. Interaksi tatap muka sering kali berkurang. Ini mempengaruhi hubungan personal, menurunkan empati, dan menyebabkan perasaan terasing di dunia nyata. Berikutnya ada manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
adanya perkembangan teknologi membuat dunia semakin mudah ditaklukkan pada era yang canggih. Saat ini teknologi berperan penting dalam dunia pekerjaan. Pekerjaan sangat mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, bab 2, pengertian teknologi. Teknologi adalah sebuah studi atau ilmu pengetahuan tentang sebuah seni, kerajinan, atau keterampilan tertentu. Namun, para ahli menyimpulkan kembali berdasarkan pandangannya masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Jacques Ellul berpendapat bahwa teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah pada efisiensi dan memiliki tujuan yang jelas. Teknologi menurutnya tidak hanya sekedar alat, tetapi mencakup keseluruhan proses, sistem, dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, Manuel Castells memandang teknologi sebagai jaringan pengetahuan dan informasi yang menjadi dasar dari perubahan sosial di era modern. Yang ketiga, Merriam-Webster mendefinisikan teknologi sebagai penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang industri. Yang keempat, Heidegger memandang teknologi dari sudut pandang filsafat. Baginya teknologi bukan sekedar alat, tetapi cara manusia memandang dan berhubungan dengan dunia. Yang kelima, Reich dan Roosevelt menyatakan bahwa teknologi adalah alat atau sistem yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan. Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah keseluruhan proses, sistem, metode, dan alat yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari, baik sudut pandang praktis maupun filosofis. Dampak teknologi terhadap manusia. Dampak dari perkembangan teknologi terhadap kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah memungkinkan interaksi yang digunakan oleh manusia untuk mengatasi keterbatasan jarak yang jauh. Teknologi juga dapat mengubah pola interaksi antar manusia. Misalnya, penggunaan komputer di rumah tangga dapat mengubah pola interaksi keluarga. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai tujuan teknologi bagi manusia yang terbagi dalam beberapa kategori utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan alat dan metode yang mempermudah aktivitas sehari-hari, baik dalam efisiensi maupun kenyamanan. Teknologi medis juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup, terutama dalam mengembangkan alat diagnostik dan pengobatan. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan informasi juga meningkatkan pesat dengan adanya teknologi. Kini seorang pelajar dan mendapatkan pengetahuan secara mandiri melalui internet yang sebelumnya terbatas pada ruang kelas berpusat fisik. Platform e-learning, video tutorial, dan kursus online telah memperluas akses pendidikan bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Yang kedua, mempercepat komunikasi dan interaksi sosial.
Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi satu sama lain. Dengan adanya internet dan teknologi seluler, manusia bisa berkomunikasi dalam hitungan detik dengan orang lain di berbagai belahan dunia. Seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan dalam skala global. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam dunia industri dan bisnis, teknologi memainkan peran sentral dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Otomatis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan robotika telah menggantikan pekerjaan manual dalam berbagai sektor, memulai dari manufaktur hingga pertanian. Di bidang keuangan, teknologi juga mempermudah proses transaksi dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya aplikasi perbankan digital, transaksi keuangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus ke bank secara fisik. Teknologi juga membuka peluang baru bagi pengusaha dengan model bisnis berbasis teknologi seperti e-commerce, dan layanan berbasis aplikasi. Misalnya platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Gojek memungkinkan individu dan UKM atau usaha mikro kecil menengah untuk menjalankan bisnis mereka dengan skala yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Dan yang keempat itu mendorong inovasi dan penemuan baru. Teknologi menjadi katalitas utama dalam berbagai inovasi dan penemuan baru. Dengan adanya teknologi, para ilmuwan, insinyur, dan peneliti dapat mengeksplorasi dan mengembangkan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Di bidang kesehatan, teknologi mendorong penemuan obat-obatan baru, teknik operasi yang lebih canggih, hingga mengembangkan protestik berbasis teknologi. Di luar itu, teknologi juga memberikan platform bagi kreativitas dan inovasi individu. Jadi yang kelima, mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini adalah masalah lingkungan dan perubahan iklim. Teknologi memainkan peran penting dalam upaya mengatasi masalah ini dengan menciptakan solusi yang lebih baik, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Jadi contohnya, pengembangan kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan bertujuan mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Teknologi juga digunakan dalam bidang pertanian untuk mengembangkan metode pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti pengguna drone untuk pemantauan tanaman, irigasi otomatis, dan teknik pertanian presisi. Jadi, kesimpulan dari semua tadi, teknologi memiliki tujuan yang luas dan bervariasi, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memudahkan komunikasi, meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, serta memberikan solusi terhadap tantangan lingkungan dan sosial. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, manusia dihadapkan pada peluang dan tantangan baru, dan bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijaksana akan menentukan masa depan umat manusia di era digital ini. Jadi berikutnya dampak teknologi terhadap manusia sangat luas, baik dari sisi positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak penting. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Alat-alat otomatisasi, komputer, dan perangkat lunak khusus membantu
menyelesaikan tugas yang dulunya memakan waktu lama, seperti dalam sektor manufaktur, pelayanan, dan pendidikan. Kedua, akses informasi yang mudah. Teknologi internet dan perangkat pintar telah memberikan akses mudah ke informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Hal ini mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemampuan individu untuk belajar secara mandiri melalui kursus online, tutorial, dan referensi digital. Ketiga, kemudahan komunikasi. Teknologi telekomunikasi seperti ponsel dan aplikasi pesan instan memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan murah di seluruh dunia. Keempat, peningkatan kualitas hidup. Di bidang kesehatan, teknologi medis seperti peralatan diagnostik modern, operasi robotik, dan telemedicine telah meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Kelima, inovasi dan kreativitas. Teknologi juga membuka peluang bagi inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Keenam, memperluas peluang ekonomi. Teknologi telah menciptakan model bisnis baru seperti e-commerce, fintech, dan ekonomi gigs. Ini memberi banyak orang kesempatan untuk memulai bisnis online, berinvestasi dalam layanan, serta bekerja dari mana saja sebagai freelancer atau bekerja jarak jauh. Dampak negatifnya, yang pertama itu kecanduan teknologi. Pengguna berlebihan terhadap media sosial, video game, atau game lainnya dapat menyebabkan kecanduan. Dampak kecanduan ini bisa berupa penurunan produktivitas, usaha kesehatan mental juga. Kedua, penggunaan teknologi. Dengan meningkatkan otomatisasi dan penggunaan kecerdasan pembuatan AI, berupa pekerjaan manusia digantikan oleh mesin atau robot. Dan ketiga, mengurangi interaksi sosial tatap muka. Meskipun teknologi memudahkan komunikasi, seringkali manusia lebih banyak berinteraksi secara daring ketimbang tatap muka. Keempat, kerentanan terhadap kejahatan siber. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko kejahatan siber seperti peretasan, pencurian identitas, dan penipuan online juga meningkat. Kelima, gangguan kesehatan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik, seperti gangguan penglihatan, postur tubuh buruk akibat duduk terlalu lama. 6. Ketimpangan digital. Akses teknologi yang tidak merata antara kelompok yang lebih maju dan tertinggal, baik di dalam negeri maupun antar negara, dapat berburuk ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang ketujuh, perubahan lingkungan dan energi. Penggunaan teknologi dalam skala besar, terutama teknologi industri dan transportasi, berkontribusi pada polusi dan perubahan iklim. Jadi, kesimpulan dari semua materi yang telah kami sampaikan, kesimpulannya mengenai teknologi terhadap manusia adalah bahwa teknologi memiliki dampak yang sangat signifikan dengan beragam dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, teknologi telah memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi, memperluas akses informasi, mempercepat komunikasi, serta menciptakan peluang baru di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Teknologi juga mendorong inovasi, mempermudah kehidupan sehari-hari, dan membantu manusia mengatasi berbagai tantangan global. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa sejumlah dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti kecanduan, gangguan kesehatan mental, dan fisik. Oleh karena itu, meskipun teknologi memiliki banyak potensi positif, penting bagi manusia untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan manfaatnya positif dapat Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.